Yuanzhou, Zifan hari ini akan menikah? Lihatlah dirimu sebagai pamannya, masih saja bujangan. Kubilang ya, kalau engkau masih belum menikah, aku akan kembali mencari masalah dengan Tang Menging. Nenek, Menging dia punya penyakit jantung bawaan. Shen Anran, Aku sudah berjanji. Aku sudah berjanji pada orang tuanya akan merawatnya dengan baik. Bisakah kau nanti jangan terus-terusan mencarinya masalah? Merawat boleh, tapi dia terus-terusan menahanmu untuk tidak menikah, bagaimana bisa begitu? Nenek memang sudah tua, tapi mataku masih awas, Tang Menging itu tidak sesederhana kelihatannya. Nenek, Baiklah, pokoknya kau segera bawa cucu menantu untukku. Asal bukan Tang Menging saja. asal bukan Menging saja. Asal bukan Menging saja. Siapa Anda? Saya Lu Yuanzhou. Saya yang menyelamatkan Anda. Terima kasih, Tuan Lu. Dokter bilang Anda mengalami gegar otak ringan. Anda perlu istirahat. Anda ingin balas dendam? Saya bisa membantu Anda. Tuan Lu, Anda salah paham. Saya tidak punya dendam yang perlu dibalas. Saya melihat semuanya. Dikhianati oleh adik perempuan sendiri dan tunangan. Rasanya pasti sangat menyakitkan. Kita tidak saling kenal, kenapa Anda ingin membantu saya? Nona Shen memang pintar. Saya bisa membantu Anda membalas dendam, tetapi dengan syarat Anda harus menikah dengan saya. Aku bisa membalas dendam sendiri, tidak perlu menjual diri. Tidak masalah. Saat kau menyesal, datanglah padaku. Shen Anran ini agak menarik. Kau pasti akan datang menemuiku. Apa yang kau lakukan? Tidak ada apa-apa. Aku melihat sampah ini tidak enak dipandang, jadi aku membersihkannya. Pang Zelan, jangan keterlaluan. Ini baru permulaan. Ku beritahu kau, ini baru saja dimulai. Kau jangan berpikir, kau masih nona besar keluarga Shen. Apa maksudmu? Lihat baik-baik. Kakekmu memberikan semua hartanya kepada nanaku. Sekarang, kau hanyalah wanita jalang yang jatuh miskin. Kau memasukkan surat wasiat kakek. Lalu bagaimana? Kusarankan, kau sebaiknya pergi menjenguk kakekmu. Kalau tidak, engkau mungkin tidak akan bisa melihatnya untuk terakhir kalinya. Apa katamu? Apa yang terjadi dengan kakek? Kakek, bagaimana keadaanmu? Kakek? Ran, ini semua salah kakek. Kakek tidak menyangka, ternyata Lu Zifan seperti ini. Dan juga ibu dan anak itu. Kakek, jangan bicara seperti itu. Akulah yang salah memilih orang. Kakek tidak berguna, membuat Ran menderita. Aduh, kasih sayang kakek dan cucu yang begitu menyentuh. Kau perempuan jahat. Kau, pergi kau dari sini. Apa kalian tidak dengar? Kakek menyuruh kalian pergi.
lepaskan dia. Jangan seperti ini. Dasar orang tua tak tahu diri. Dulu saat putramu menikah denganku, kau sangat tidak senang. Tidak sepeser pun warisan ditinggalkan untuk kami. Hari ini aku akan membuatmu tahu, akibatnya jika membuatku marah. Kau, perempuan jahat. Kakek, kakek, kakek. Kakek Kuskara, kumohon panggilkan ambulans. Shen Anran, bukankah kau bilang, aku dibawa ibuku ke keluarga Shen, dan tanpa keluarga Shen, aku bukan siapa-siapa. Lalu lihat, sekarang engkau berlutut di hadapanku. Kau hanyalah anjingku, aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Apa yang harus kulakukan agar kalian melepaskan kakek? Begini saja, kau sujud 3 kali kepadaku, dan aku akan memanggilkan ambulans untuk kakek. Kau sujud 3 kali padaku, aku akan memanggil ambulans untuk kakek. Ran, jangan mohon pada mereka. Baiklah, aku setuju. Ran, jangan Ran. Kakak, Ran. aku tidak mendengar apa-apa. Ran, jangan. Bukankah kau berjanji padaku, asalkan aku bersujud, kau akan melepaskan kakek? Tadi Nana hanya bilang, setuju menelepon ambulans, tapi tidak menjanjikan hal lain. Kau sekarang tunggu saja di sini, tunggu ambulans dengan perlahan. Nana, ayo pergi. Ayo. Kakek, aku akan segera memanggil ambulans. Bertahanlah kakek. Ran. Kakek tidak bisa. Kau harus jaga baik-baik bisnis keluarga Shen. Jangan biarkan ibu dan anak itu berhasil. Kakek. Karena kamu bukan lagi nona besar keluarga Shen, apa hakmu untuk tetap di sini? Baiklah, aku pergi. Tapi tolong kembalikan abu kakek kepadaku. Kamu benar-benar berbakti ya. Memberikannya kepadamu juga boleh. Bagaimana kalau kamu berlutut dan koto beberapa kali untuk? Kamu pikir aku masih akan mempercayaimu? Kalau kamu tidak mau, aku akan mengurus abu orang tua ini sendiri. Pergi, buang abunya ke toilet, siram. Jangan, aku berlutut. Sekarang bisakah abu kakek dikembalikan kepadaku? Aku menyuruhmu koto, apa kau tidak dengar? Sekarang bisakah abu kakek dikembalikan kepadaku? Tentu saja bisa. Maaf kakak, tanganku terpeleset. Kakek, aku tidak berguna. Bahkan abu terakhirmu tidak bisa kujaga. Kakek. Nona Shen yang meninggal telah pergi,
orang yang hidup harus belajar untuk bangkit. Tuan Lu, aku menyesal. Aku mohon, bantu aku untuk balas dendam. Minumlah air hangat. Terima kasih, Tuan Lu. Hati-hati jangan sampai masuk angin. Karena Nona Shen sudah setuju untuk kubantu membalas dendam, sebaiknya kau tanda tangani perjanjian ini. Perjanjian? Ya, perjanjian ini dibuat rangkap 2, kita masing-masing menyimpan 1, berlakunya selama 1 tahun. Selama 1 tahun ini, aku berjanji akan membantumu membalas dendam. Dan kau harus memainkan peran sebagai Nyonya Lu dengan baik. Baik, aku akan tanda tangani. Kenapa? Menyesal? Bukan begitu, Tuan Lu. Aku hanya penasaran, kenapa kau memilihku? Kau membutuhkan seseorang untuk membantumu membalas dendam, dan aku membutuhkan seseorang untuk memainkan peran sebagai istri yang sempurna. Saling membutuhkan. Menging. Baiklah, aku akan segera datang. Nanti aku akan meminta Xiaobai mengantarmu ke mall untuk memilih beberapa baju. Aku sedang ada urusan, harus pergi keluar sebentar. Aku akan segera kembali. Menging. Menging, apa jantungmu sakit lagi? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Kakak, apa engkau tidak menginginkanku lagi? Kenapa kau berkata begitu? Aku tahu nenek tidak menyukaiku, tapi orang tuaku dulu, untuk menyelamatkanmu, mereka telah tiada. Jika kau juga tidak menginginkanku, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku sudah memikirkan cara agar nenek tidak mempersulitmu. Beri aku waktu 1 tahun. 1 tahun kemudian, aku akan membawamu ke keluarga Lu. Aku akan memberitahu semua orang, kau adalah adik perempuanku, Lu Yuanzhou. Aku tahu kakak yang terbaik untukku. Sebentar lagi aku akan meminta dokter keluarga untuk memeriksamu. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Kakak, yang ingin kulakukan bukanlah menjadi adikmu. Shen Anran, ternyata engkau hanya tamengku. Tapi jangan coba-coba memanfaatkan kesempatan ini untuk merayu Lu Yuanzhou. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Nona Shen, gaun ini sangat cocok dengan Anda. Apakah Anda ingin mencobanya? Tapi aku rasa gaun ini... Yo, bukankah ini kakak? Apa kau lupa? Kau sekarang orang miskin. Barang mewah seperti ini, apa kau mampu membelinya? Pelayan, aku mau gaun ini. Toko kami hanya melayani anggota. Apakah Anda punya kartu anggota? Tentu saja. Ini... Maaf, Nona. Kartu anggota hanya untuk pemiliknya. Kartu ini milik Nona Shen. Apa maksudmu? Maksudnya, oh hanya penipu, Shen Nana. Kau pikir setelah mengusirku dari keluarga Shen dan mengambil semua milikku, kau menjadi nona besar keluarga Shen? Siapa yang kau sebut penipu? Tentu saja engkau.
Baik dari garis keturunan atau genetik, apa yang membuatmu pantas mengatakan bahwa engkau adalah nona besar keluarga Shen? Perempuan jahat. Hentikan. Perempuan jahat. Berhenti. Siapa kau? Sok ikut campur. Kau tidak pantas tahu siapa aku. Kau hanya perlu tahu. Dia bukan orang yang bisa kau ganggu. Berani sekali kau bicara seperti itu. Kau cari tahu dulu, aku ini tunangan Lu Zifan keluarga Lu. Beraninya kau bicara seperti ini padaku? Aku tahu. Kakak, pantas saja kau datang ke toko ini. Ternyata kau sedang bersama pria kaya. Shen Nana, jangan karena kau kotor, lalu berpikir orang lain sama sepertimu. Masih mau sok suci setelah jadi perempuan jahat? Kau berani memukulku? Aku sudah bilang, dia bukan orang yang bisa kau ganggu. Xiao Chen, usir wanita ini. Aku tidak mau melihatnya lagi di tokoku. Baik, CEO Lu. Shen Anran, jangan karena engkau punya pria kaya, lalu aku harus takut padamu. Kubilang ya, tunggu sampai kubilang pada Lu Zifan, kalian berdua akan menyesal. Shen Nana, pria kayaku ini jauh lebih hebat daripada Lu Zifan. Lu Zifan dan ibumu itu lebih baik hati-hati. Mau kemana? Kok baru datang? Kangen Jangan banget. sentuh aku. Marah? Kenapa? Siapa yang berani mengusik wanita saya? Tentu saja Shen Anran, perempuan jahat itu. Entah dia dapat dari mana, dia dapat om-om kaya, malah mempermalukan aku di depan umum. Shen Anran dapat omong kaya? Iya, kalau ingat tingkahnya yang sombong itu, aku jadi kesal. Perempuan jahat ini baru putus denganku langsung dapat omong kaya. Mikirin apa sih, kok bengong? Jangan-jangan kamu masih belum bisa melupakan Shen Anran ya? Mana mungkin? Aku sedang berpikir, lain kali aku pasti bantu sayang, balas dendam. Baguslah. Lagian Shen Anran, perempuan jahat itu, entah di mana, dapat om-om kaya. Shen Anran, kamu benar-benar tidak tahu malu. Pacaran denganku 3 tahun, tidak pernah membiarkanku menyentuhmu sedikit pun. Sekarang malah dapat omong kaya? Kalau kamu tidak mau aku cari masalah lagi, cepat putuskan denganku. Lu Zifan, kamu gila ya? Aku dekat dengan siapa? Bukan urusanmu. Kalau kamu berani lagi mengganggu istriku, aku akan membuatmu menyesal. Sudahlah, lain kali jangan angkat telepon dari pria rendahan ini. Baik. Kok suaranya familiar ya? Jangan-jangan... Tidak mungkin... Jangan-jangan pamanku? Mana mungkin pamanku mau sama? Barang bekas seperti ini? Sudah memikirkannya dengan matang, ingin bekerja di perusahaan? Iya, aku pasti akan mendapatkan kembali harta keluarga-keluarga Shen. Melakukan ini sekarang juga untuk mengatur perusahaan Shen dengan baik di masa depan. Baik. Tapi aku ingin mengatakannya terlebih dahulu. Aku tidak akan memberimu perlakuan khusus. Aku tidak butuh perlakuan khusus darimu. Pergilah. Aku akan meminta Xiao Bai untuk membantumu mengurus proses masuk kerja. Terima kasih CEO Lu. Bekerja dengan baik ya. Jika tidak selesai, lembur sampai malam. Kau Shen Anran? Iya.
Dokumen-dokumen ini harus dirapikan sebelum istirahat siang. Selain itu, sekarang belikan aku kopi. Aku mau yang dari toko baru di kota selatan harus digiling manual. Cepat sana. Kau... Kakimu cuma pajangan, kalau mau minum, beli sendiri. Dan setengah dari dokumen-dokumen ini adalah pekerjaanmu sendiri. Kau tidak membayar, gajiku sebesar pun, aku tidak berkewajiban membantumu bekerja. Kau orang baru, berani sekali berbicara seperti itu padaku. Sekarang engkau segera berlutut dan minta maaf, atau pergi dari sini. Berlutut dan minta maaf? Kau pikir kau pantas? Kau juga ingin memukulku? Rencana ini, CEO Lu, kau harus membelaku. Belaku, CEO Lu. Ketua Tim An, ada apa ini? CEO Lu, lihat wajahku. Hari ini aku hanya mengarrange pekerjaan seperti biasa, tapi Shen Anran merasa beban kerjanya terlalu banyak. Lalu dia memukulku. Ketua Tim An, aktingmu sungguh luar biasa. Tidak pergi ke lokasi syuting. Untuk jadi figuran, sayang sekali. Shen Anran, berani sekali kau bersikap kurang ajar di depan CEO Lu. CEO Lu, karyawan yang semena-mena seperti Shen Anran, harus segera dipecat biar semua orang di industri ini memblokirnya. Apa kau mau memecatku juga? CEO Lu, apa yang Anda katakan? Anda kan bosnya. Ketua Tim An, di perusahaan ini ada CCTV di mana-mana. Kau pikir trik kecilmu itu pintar? Benar kan, CEO Lu? Xiaobai, cek rekaman CCTV. Baik. Anu, CEO Lu, kurasa ini semua salah paham. Pasti aku saat mengatur pekerjaan, sikapku buruk, sehingga Xiao Shen salah paham. Aku jamin, lain kali aku pasti akan memperhatikan cara bicaraku. Ketua Tim An, mulutmu ini sungguh pandai bersilat lidah, pantas saja ingin minum kopi, menyuruhku pergi ke kota selatan untuk membelikannya. Ambil surat mutasi dari HRD, mulai lagi dari staf. Maafkan aku kali ini saja. CEO Lu, Mulai sekarang kita setara. Anggota Tim An senang bekerja sama, aku pergi dulu. Hey, Nona Shen. Nona Shen benar, Shen Anran itu sangat sulit dihadapi. Sulit atau tidaknya, tergantung pada kemampuan Nona An. Selama kau bisa membuat Shen Anran keluar dari perusahaan, harganya akan berlipat ganda. Jangan khawatir, Nona Shen, saya sudah punya cara yang lebih baik. Pesanan ini sangat penting untuk tim kami, dan CEO Zhang ini sangat sulit dihadapi. Sebentar lagi, kau jangan banyak bicara, tugasmu hanya menuangkan minuman untuknya, sisanya serahkan padaku, mengerti? Mengerti, anggotaan. Bangga sekali sebentar lagi engkau akan menyesal. CEO Zhang, saya ingin menghormati Anda sekali lagi. Anda tidak akan menolak kan? Seorang wanita cantik yang menawarkan minuman, bagaimana bisa saya menolak? CEO Zhang, Anda sudah minum terlalu banyak. Saya akan meminta Xiao Shen untuk mengantar Anda kembali ke kamar untuk beristirahat. Shen Anran, tadi engkau bilang kau tidak bisa minum alkohol. Saya sudah meminumnya untukmu. Kau tidak akan bergantung pada dukungan CEO Lu, lalu tidak mau melakukan apa-apa. Hanya ingin menikmati hasilnya, kan? CEO Zhang sudah mabuk, kenapa tidak bisa menelepon asistennya, memintanya untuk menjemputnya pulang? Kesepakatan ini belum tercapai. Apa kita harus melewatkan kesempatan ini? Ini seperti ingin memanfaatkan CEO Zhang yang mata keranjang untuk menjebakku. CEO Zhang, ayo saya antar Anda kembali. Baik,
senang CEO sekali. Pelan-pelan. Ya, mau kemana? Cantik. Saya mau ke kamar mandi. Di kamar kan ada. Ngapain keluar? CEO Zhang, saya sudah menyiapkan sesuatu yang bagus loh. Tadi ketinggalan di ruang karaoke. Saya harus mengambilnya. Tunggu saja di kamar. Sebentar lagi ada kejutan. Menarik ini. Menutup mata. Menarik. Cepat pergi dan cepat kembali. Cepat pergi dan cepat kembali ya. Cepat kembali ya. Kok kamu cepat sekali keluar? CEO Zhang bilang mau tanda tangan kontrak dulu, tapi masih banyak yang saya tidak mengerti. Jadi saya datang untuk bertanya kepadamu. Bukankah CEO Zhang mabuk? Iya, begitu sampai di kamar, dia langsung sadar. Kalau kamu tidak pergi, jasa ini jadi milikku dong. Ya. Kamu tunggu di sini. Saya akan ke sana sebentar. Andi, aku akan membuatmu tahu apa artinya cerdik tapi salah perhitungan. Tunggu saja dan lihat. Datang juga. CEO Zhang. Sayangku. Kenapa lama sekali? CEO Zhang. Cepat cium aku. CEO Zhang, tenanglah. Cium CEO aku. Zhang, tenanglah. Aduh, sok jual mahal. Bukankah tadi kau senang? Siapa sih? Maaf, aku. Terbentur, ya? CEO Lu. Istriku, bukan begitu. Perempuan jahat, berani-beraninya kau menggoda suamiku. Aku tidak. Hajar dia. Pukul wanita jalang ini, Jangan wanita pukul jalang aku. ini. Jangan Ini semua dipukul. salah wanita penggoda ini. Jangan dipukul. Dia memanfaatkan aku saat mabuk. Dia Bukan sengaja aku. memberiku minum dan menggodaku. Sungguh, bukan aku. Dia menggodamu. Ayo pulang, kita selesaikan ini di rumah. Ci. Shen Anran, aku belum selesai denganmu. Istriku, dengarkan penjelasanku. Istriku, istriku. Kau yang melakukan ini? Iya. Apa aku membuat masalah? Iya. Jadi kau harus dihukum. Ah, aku tidak mau menulis lagi. Kenapa tidak bisa menghukumku dengan hal lain? Harus menyalin kitab suci? Tulisanmu terlalu jelek. Perlu banyak berlatih. Aku Kenapa kau di sini? Bagus, kau menjebakku, dan sekarang kau mengadu ke CEO Lu. Kami berdua, apa kau pikir kau pantas menyebut kata jahat padaku? CEO Lu, aku dirugikan tidak masalah, tapi masalah ini sudah sangat merusak reputasi perusahaan. Tidak bisa membiarkan orang seperti ini. Merusak perusahaan? Kau juga tahu merusak reputasi perusahaan? Iya. Aku sudah memberitahu bagian keuangan, sebentar lagi kau pergi dan selesaikan gajimu. CEO Lu, engkau mau memecatku? Kau keberatan? CEO Lu, aku karyawan senior di perusahaan ini. Anran baru bekerja beberapa hari. Oh, terlalu pilih kasih. Dia tunanganku, aku tidak memihaknya, lalu memihak siapa? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa pantas? Kakak bilang, Shen Anran hanya tameng, kenapa masih melindunginya? Oh iya, Tuan Lu, bagaimana bisa tiba-tiba Bapak muncul di tempat pertemuan kami dengan CEO Zhang? Kebetulan saja lewat.
kebetulan lewat. Kukira Bapak datang untuk menolongku. Tunggu dulu. Asisten Bai bilang padaku, kalau 2 hari ini Bapak tidak ada acara. Kau bicara apa? Bukan apa-apa, hanya ingin bilang, terima kasih CEO Lu sudah membalaskan dendamku. Kau senang? Iya, Tapi senyummu terlihat palsu. kenapa dia tiba-tiba menatapku? Tapi dari sudut ini, Lu Yuanzhou terlihat tampan sekali. Kenapa wajahmu semerah itu? Aku kepanasan. Kau kepanasan? Iya, bajuku terlalu tebal. Bajumu tebal? Aku ada urusan, aku pergi dulu. Cukup menarik. Malu sekali. Kenapa engkau tadi tersipu malu? Nona Shen, kau tidak pernah memberitahuku kalau Shen Anran itu memiliki latar belakang yang kuat. Aku sampai dipukuli begini demi membantumu. Mereka berdua ternyata saling kenal. Pantas saja. Kau harus membayar biaya pengobatan saya dan juga kompensasi atas kerugian moral. Atas dasar apa aku harus mengganti rugimu? Kau menerima uangku, seharusnya engkau mengurus tugasku. Sekarang urusannya berantakan, aku tidak meminta uang darimu, kau malah meminta. Kompensasi dariku, kau masih punya malu? Kalau bicara soal tidak tahu malu, kita sama saja. Ku bilang, kalau kau tidak memberiku kompensasi, aku akan mengungkapkan semua hal yang kau minta aku lakukan. Berani kau? Lihat saja nanti, aku tidak punya apa-apa untuk hilang, sedangkan identitasmu sebagai pewaris keluarga Lu lebih takut pada berita negatif, kan? Ambil uangnya dan pergi, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Jadi kau yang menyuruh Andi, ya? Ya, aku. Ini baru permulaan, masih ada yang lebih seru lagi. Shenana, kau benar-benar seperti hantu yang terus menghantui. Kau sudah menyiapkan begitu banyak untukku, kalau aku tidak membalasmu, aku merasa tidak enak. Apa maksudmu? Aku baru saja mengirim videomu dan Andi, video percakapan ini, ke media. Aku yakin sekarang ada banyak wartawan dan haters yang datang. Selamat ya, besok kau akan menjadi berita utama. Shen Anran, Mau lari? lepaskan aku. Lepaskan aku. Nona Shen, Nona Shen, Nona Shen. Sebelumnya ada rumor yang mengatakan Anda dan ibu Anda menggunakan cara ilegal menguasai properti keluarga Shen. Apakah itu benar? Bagaimana tanggapan Anda tentang merebut tunangan Shen Anran? Apa yang ingin Anda katakan tentang hal ini? Nona Shen, bisakah Anda menjawab pertanyaan? Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Nona Shen, bisakah Anda menjawabnya? Minggir, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Minggir. Siapa yang menyiramku? Kau gila? Pergi. Shenana, ini baru permulaan. Kak Zivan, lihat aku. Bagaimana engkau bisa seperti ini? Selain Shen Anran, siapa lagi? Aku tidak percaya. Aku tidak bisa mengusirnya dari perusahaan itu. Perusahaan mana? Didu Group. Didu Group? Kenapa? Apakah kau punya kenalan yang bisa membantuku melawan Shen Anran? Bukan hanya kenal, pemilik perusahaan itu adalah pamanku. Aku akan bicara dengannya nanti, pasti akan membuatnya keluar. Lu Zivan. Shen Anran, meninggalkan aku, hidupmu pasti sangat sulit kan? Sekarang kau mendekati eksekutif mana lagi, sampai bisa bekerja di tempat seperti ini. Aku dekat dengan siapa, tidak perlu kau urusi. Meninggalkanmu adalah keputusan paling tepat yang pernah aku buat. Sekarang aku hidup sangat bahagia dan bebas. Shen Anran, tunggu saja engkau. Kenapa engkau datang? Paman, barusan aku melihat Shen Anran di perusahaan. Bagaimana kau bisa membiarkan orang seperti itu masuk ke perusahaan? Orang seperti apa? Paman,
Dia itu mantan tunanganku yang memutuskan pertunangan kami. Kau tidak tahu, waktu bersamaku dulu, dia bersikap sok suci, tidak membiarkanku menyentuhnya sedikit pun. Setelah meninggalkanku, dia menunjukkan sifat aslinya, menggoda pria lain di mana-mana. Oh, kau punya bukti? Tentu saja. Nana melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tapi, yang kudengar, Shen Anran lah yang memergoki perselingkuhanmu dengan Shenana di pernikahan kalian, sehingga pertunangan kalian terpaksa dibatalkan. Shen, Nana bahkan bekerja sama dengan ibunya untuk mencelakai kakek Shen Anran dan merebut harta yang seharusnya menjadi milik Shen Anran. Paman, itu semua omong kosong. Kita kan keluarga, mana mungkin aku berbohong padamu. Keluarga? Keluarga, ya? Iya. Zifan, kupikir kau datang untuk berbicara denganku dengan menggunakan otakmu. Tapi ternyata yang ada di kepalamu hanya bubur. Kau mau aku menyuruh orang mengusirmu, atau kau pergi sendiri sekarang juga? Paman? Tidak mengerti apa yang kukatakan? Mengerti, Paman. Jangan marah. Aku akan pergi. Luzifan mencari apa darimu? Tidak ada apa-apa. Oh. Tuan Lu mau kemana? Mengurus akta nikah. Silakan masuk. Aku akan menerima telepon. Menging, aku tidak bisa ke sana sekarang. Menging lagi? Aku baru saja dibuat kesal oleh pamanku dan kau memanggilku ke sini dengan tergesa-gesa hanya untuk mengurus akta nikah ini. Apa maksudmu akta nikah ini? Saat kau merayuku dulu, kau tidak bersikap seperti ini. Kau datang ke sini untuk apa? Kau ngapain ke sini? Kalian bisa datang. Kenapa aku tidak? Aku dan Kak Zifan mau menikah. Kau kesini mau apa? Oh, aku tahu. Apa jangan-jangan pria liar yang dulu membelamu itu sudah tidak mau sama kamu lagi, jadi sekarang kapok cari pria kaya untuk dinikahi? Shenana, kau pikir aku sepertimu? Meskipun aku menikah dengan pria sembarangan, masih lebih baik daripada pria yang kau rebut ini. Shen Anran, kau menyindir siapa? Kenapa engkau tidak tahu malu? Waktu bersamaku berlagak sok suci, ternyata kau wanita jahat yang sudah main dengan banyak pria. Jangan sentuh aku jijik. Perempuan jahat memang pantas dihajar. Kau berani sentuh dia, coba saja. Bukan, Paman. Bukan, Paman. Ngapain ke sini? Saya ke sini tentu saja untuk mendaftarkan pernikahan. Paman. Lupa menjelaskan padamu, ini keponakanku Luzifan. Bukan, Paman. Kalau mau mendaftarkan pernikahan, kok sendirian? Mana tanteku? Inilah tante barumu. Bukan, ini. Bagaimana mungkin? Paman, kau bercanda kan? Apa aku terlihat seperti sedang bercanda denganmu? Aku ingat, kaulah pria itu yang membela Shen Anran, pria liar itu. Omong kosong apa? Zifan, inikah tunangan barumu? Reputasi keluarga kita, keluarga terpelajar, dalam memilih istri, harus berhati-hati. Hari ini aku akan mendaftarkan pernikahan dengan tante barumu. Kau pikirkan baik-baik. Baik, Paman benar. Sampai jumpa, keponakan besar. Kak Zifan, kau tidak benar-benar percaya omong kosong pamanmu dan tidak jadi menikah denganku kan? Menikah? Pergi? Luzifan, kau brengsek. Shen Anran, perempuan jahat. Tunggu saja. Tuan Lu,
Umurmu juga tidak jauh lebih tua dariku, tapi kau sudah menjadi seorang paman. Kukira kau akan menanyaiku, mengapa tidak memberitahumu hubunganku dengan Lu Zifan? Kenapa aku harus bertanya padamu? Sebaliknya aku malah merasa sangat untung. Apa maksudnya? Sekarang aku bukan hanya istri CEO Lucorp, tetapi juga tantenya si brengsek itu. Membayangkan saat si brengsek itu melihatku, dia harus memanggilku tante, rasanya sangat puas. Cara berpikirmu benar-benar Memuaskan. Tuan Lu, karena kita sudah menikah, maka aku adalah Nyonya Lu. Apakah kau juga harus membantuku menyelesaikan hal yang ingin ku selesaikan? tentu saja. Tapi kau nanti tidak boleh memanggilku Tuan Lu lagi. Lalu aku harus memanggilmu apa? Yuanjo? Jojo? Kalau begitu, memanggilmu suamiku boleh kan? Ayo pergi, istriku. Hati-hati. Kamu baik-baik saja? Setelah kakek meninggal, aku sudah lama tidak merasakan perasaan dilindungi seperti ini. Kamu terluka. Tidak apa-apa. Ini dekat dengan kantor. Aku akan ke sana untuk mengobatinya. Kakak, aku tidak akan membiarkan siapapun merebutmu dariku. Waktu kecil saat terluka, kakek selalu memberiku obat seperti ini. Dia juga bilang padaku, dengan begini rasa sakitnya akan hilang. Aku bilang padanya, nanti setelah aku besar, aku yang akan melindunginya. Tapi, Jangan sedih. Kakekmu di surga pasti akan merasa sangat bangga. Karena dia memiliki cucu perempuan yang berbakti sepertimu. Kalau begitu, aku pergi bekerja dulu, kamu istirahat yang baik. Percayalah padaku, aku pasti akan membantumu mendapatkan kembali semua yang menjadi milikmu. Lu Yuanjo, terima kasih. Xiaobai, selidiki untukku kebenaran di balik kecelakaan mobil ini. Baik, CEO Lu. Selain itu, sampaikan pesan untukku ke rumah tua, beritahu ayah Lu Zifan, katakan bahwa Shen Nana memiliki reputasi buruk. Aku tidak ingin orang seperti itu merusak reputasi keluarga Lu. Shen Anran perempuan jahat. Astaga, ada apa ini? Pantas saja Shen Nana, senaknya menyebut orang perempuan jahat ternyata keturunan darimu. Shen Anran, aku ini ibumu. Beraninya kau menyiramku dengan air? Maaf sekali, ibuku sudah lama meninggal. Orang yang tidak punya tata krama dan tidak bermoral sepertimu tidak pantas menjadi ibuku. Sombong sekali kau. Jangan kira karena kau dekat dengan pamannya Zifan, kau bisa santai. Kuberitahu kau, keluarga kaya raya seperti mereka sangat mementingkan status sosial. Hubunganmu dengannya hanya main-main saja. Setelah dia bosan denganmu, kau hanya akan menjadi wanita murahan yang tak diinginkan siapapun. Meskipun hanya main-main, saat ini dia belum bosan. Aku akan memanfaatkan waktu sebelum dia bosan untuk mengurus kalian. Sebelumnya Lu Zifan dan Shen Nana, selanjutnya adalah kau. Bagus, Nana benar. Memang yang menghasut Lu Yuanjo untuk menggagalkan pertunangan Zifan dan Nana. Bukankah ini juga hal yang baik? Wanita bodoh seperti Shen Nana, meskipun menikah dengan keluarga Lu, juga akan menghancurkan reputasi keluarga Lu. Kurasa lebih baik membatalkan pernikahan sejak dini, lebih terhormat. Kau.
Jangan menunjuk orang lain, itu terlihat sangat tidak sopan. Sebaiknya engkau belajar etiket dulu, kalau tidak, bukan hanya Shen Nana, Ou juga akan segera menjadi bahan tertawaan seluruh masyarakat kelas atas. Mati sana kau. Mati kau. Sialan, kau cari mati. Si Olu ini salah paham. Dia sengaja jatuh untuk menjebak saya. Kau pikir aku buta? Si Olu, dengarkan penjelasanku. Dulu saat kakeknya meninggal, semua hartanya diwariskan kepada Nana. Jadi, dia selalu menyimpan dendam. Dia bersamamu, hanya ingin memanfaatkanmu. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Sekalipun memanfaatkan. Itu urusan antara aku dan dia. Apa hubungannya denganmu? Ini? Ran, kau ingin bagaimana? Bawa ke kantor polisi. Baik. Bye. CEO Lu. Bawa wanita ini ke kantor polisi untukku. Jangan. Kemari, bawa Jangan pergi. si Olu. Jangan. Lepaskan aku. Kau baik-baik saja? Lepaskan aku. Ibu, Nana, tolong aku. lepaskan. Nana, tolong aku. Kalian mau bawa ibuku kemana? Nana, Ibu, Nana, ibu, tolong aku. Kau lepaskan. Shen Anran, kau mau bawa ibuku kemana? Ibumu diduga melakukan penganiayaan yang disengaja. Tentu saja aku mengirimnya ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Kau? Ini istriku, Lu Yuanzhou, lain kali lebih hormat padanya. Ayo pergi. Tunggu. Satpam bawa orang ini keluar. Cepat pergi. Shen Anran, ini belum selesai. Shen Anran, ini belum selesai antara kita. Nona Shen, kenapa mereka begitu jahat padamu? Keterlaluan sekali. Siapa kau? Aku adik perempuan Lu Yuanzhou. Kakakku biasanya tidak seperti ini. Sejak menikahi Shen Anran, dia berubah. Tapi kakakku sangat melindungiku. Shen Anran itu tidak berani macam-macam denganku. Kalau dia berani begitu padaku, aku tidak akan melepaskannya. Kamu mengagetkanku. Pak Zhang mengadakan jamuan makan di perkebunan besok. Aku datang untuk memberitahumu. Oh. Shen Anran, kenapa jantungmu berdebar kencang? Yuanzhou sudah datang. Pak Zhang. Ini Nyonya Lu. Halo Pak Zhang. Saya sering mendengar Yuanzhou membicarakan Anda. Hari ini bertemu langsung. Benar-benar cantik dan cerdas. Pak Zhang terlalu memuji? Silakan ngobrol dulu. Nanti kita ngobrol tentang pengembangan perkebunan ini. Baik. Saya permisi dulu. Tidak kusangka, CEO Lu kita juga bisa memuji orang. Masih banyak hal yang tidak kamu sangka. Iya. Lalu bagaimana menurut CEO Lu? Penampilanku hari ini? Apakah aku sudah menjadi Nyonya Lu yang baik? Penampilanmu sangat bagus. Pulang nanti ada hadiah. Tentu saja, aku kan orang yang memegang teguh perjanjian. Memegang teguh perjanjian? Ya, aku selalu mengingat perjanjian dengan CEO Lu di dalam hatiku.
Bagaimana menurutmu tentang penampilanku? Sangat bagus. Aku mau bicara dengan Pak Zhang. Kamu jalan-jalan sendiri saja. Kenapa berubah sikap lagi? Kata-kata mana yang salah kukatakan? Bersulang. Shen Anran, aku tidak percaya keberuntungan selalu berpihak padamu. Kali ini, aku akan membuatmu menghilang sepenuhnya. Nona Shen, CEO Lu meminta Anda untuk menemuinya di gazebo hujan dekat perkebunan. Apakah dia mengatakan apa yang dia ingin saya lakukan di sana? Dia tidak mengatakannya. Oh. Apakah sudah sampai? Tepat di depan Nona Shen. Sudah berjalan sejauh ini. Di mana Lu Yuanzhou? Saya akan kembali ke perkebunan. Jika dia ada urusan, dia akan datang sendiri untuk menemui saya. Shen Anran benar. Hubungan kami hanyalah sebuah perjanjian. Tapi kenapa aku begitu marah? Yuanzhou, apa yang sedang kau pikirkan? Tidak ada apa-apa. Pak Zhang, kita bicarakan soal proyek lain kali. Saya ada urusan mendesak yang harus diurus. Membunuh orang itu melanggar hukum. Lepaskan aku sekarang. Aku janji tidak akan lapor polisi. Kau pikir aku peduli? Lu Yuanzhou, tolong aku. Tolong. Berani menipuku? Kalau begitu akan kugosok wajahmu, lalu kubunuh kau. Ran, kau baik-baik saja? Minggir, serahkan wanita di belakangmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kau berani menyentuhnya, akan kubuat kau menyesal. Lari. Kalian tidak akan bisa lari. Yuanzhou, kamu terluka? Aku baik-baik saja, ayo pergi. Baik-baik saja. Kenapa orang-orang yang dekat denganku menjadi bernasib buruk? Dulu kakek, sekarang kamu. Ran, jangan bicara sembarangan. Kamu tidak menyakiti siapapun, malahan orang-orang yang menyakitimu. Kita harus membuat mereka bertanggung jawab. Sebentar lagi aku akan mengalihkan perhatian orang itu. Kamu manfaatkan kesempatan itu untuk lari. Lari ke arah perkebunan. Xiao Bai juga sedang mencarimu. Kalian mungkin akan bertemu. Aku tidak mau. Ran. Dengarkan aku. Setelah menemukan Xiao Bai, datang dan selamatkan aku. Lu Yuanzhou, dasar bodoh, kita hanya memiliki hubungan kontrak. Kenapa kamu begitu? Mempertaruhkan nyawamu untuk membantuku? Karena secara hukum, aku adalah suamimu yang sah. CEO Lu, ini saya. Asisten Bai. Akhirnya aku menemukanmu. Kenapa baru datang sekarang? Karena Bapak terlalu khawatir dengan Nyonya, saya mengejar Bapak dari belakang tapi tidak terkejar. Maaf, CEO Lu. CEO Lu, kenapa Bapak terluka? Tidak apa-apa. Dalam perjalanan ke sini, apa kau melihat seseorang yang mencurigakan dengan seragam pelayan? Tidak. Cepat kirim orang untuk menyelidiki. Pastikan dalam waktu sesingkat mungkin untuk menemukan dalangnya. Baik, CEO Lu. Nona Tang, bagaimana sekarang? Pembunuh bayaran yang engkau rekomendasikan gagal. Dia tidak akan mengkhianatiku, kan? Aku tidak mau dipenjara. Orang seperti itu telah menghilangkan banyak nyawa, tapi sangat dapat dipercaya.
Selama uang yang diberikan cukup banyak, dia tidak akan mengkhianatimu. Syukurlah. Nona Tang, bagaimana kalau aku pergi bersembunyi untuk sementara waktu? Orang bodoh yang tidak berguna. Shen Anran, sepertinya kali ini aku harus bertemu denganmu secara langsung. Lu Yuanzhou, waktunya ganti perban. Kalau tidak, lukanya bisa infeksi. Baik. Lu Yuanzhou ternyata bertubuh bagus juga, ya. Shen Anran, kamu benar-benar tidak tahu malu. Selalu saja menggoda kakakku. Meng Ying, kenapa kau datang? Kakak, kau terluka? Pasti sakit sekali ya, Kak? Tidak apa-apa, tidak sakit. Karena kamu sudah datang, bisakah kau menggantikan aku? Untuk mengganti perban suamiku, aku ada urusan, aku pergi dulu. Ran. Kakak, karena Kak Ipar ada urusan, biarkan saja dia pergi. Biar aku yang mengganti perbanmu. Lu Yuanzhou, aku tidak sudi mengganti perbanmu. Biarkan Meng Yingmu yang melayanimu. Lu Zifan, lepaskan aku. Masih sok suci, ya? Kenapa malam-malam begini? Sendirian di luar? Jangan-jangan sudah dibuang sama pamanku karena sudah bosan, ya? Tidak usah ikut campur. Jangan buru-buru pergi. Kalau pamanku sudah tidak mau sama kamu, aku mau menampungmu semalam. Tapi, kamu harus memuaskanku dulu, biar aku bisa merasakannya. Lu Zifan, sebaiknya kamu sopan sedikit. Aku ini istri pamanmu. Lu Yuanzhou sudah tidak menginginkanmu lagi? Masih sok suci apa? Kamu susah payah merusak pernikahanku dengan Nana? Bukankah karena masih mencintaiku? Lu Zifan, kurasa kamu benar-benar gila. Sebaiknya kamu segera ganti otakmu. Perempuan jahat, aku akan menidurimu sekarang juga. Tolong, ada orang yang mau mukul saya. Cepat lapor polisi. Meng Ying, Anran itu kakak iparmu, kamu harus menghormatinya. Kakak, aku tahu. Tadi aku terlalu terburu-buru. CEO Lu, gawat, nyonya ditangkap polisi. Apa? Shen Anran, berani kau memukulku? Hari ini kau pasti masuk penjara. Belum tentu siapa yang akan masuk penjara. Masih berani menyombongkan diri? Pamanku sudah bosan bermain denganmu, apalagi yang kau banggakan. Meskipun pamanmu sudah bosan denganku, aku tetaplah Nyonya Lu. Jika aku masuk penjara, yang malu adalah pamanmu dan keluarga Lu. Kau pikir pamanmu tidak akan membantuku? Lu Zifan, kita sudah lama kenal, aku akan memberimu saran. Saran apa? Sebaiknya kau pergi ke rumah sakit, periksa apa isi kepalamu, apakah itu jerami. Sialan, Shen Anran. Kau bilang siapa bodoh? Kau cari mati. Kau bilang siapa yang cari mati? Paman. Lu Yuanzhou. Paman, kau tahu tidak? Shen Anran tengah malam begini, berkeliaran di jalanan menggoda pria liar. Aku melihatnya, aku menasihatinya. Dia tidak mendengarkan, malah memukulku dengan botol minuman. Lihat. Benarkah? Lu Zifan. Ku bilang kau payah, benar-benar membuatmu sedih ya. Kemampuanmu berbohong tanpa ragu, lumayan juga. Paman, mana mungkin aku berbohong padamu? Lu Zifan,
Kalaupun aku menggoda pria, aku tidak akan menggoda orang sepertimu. Keluargamu tidak punya cermin tapi pasti punya air seni kan? Cepat pulang dan berkacalah. Sialan perempuan jahat. Lu Zifan, kau berani bersikap tidak hormat pada tantemu lagi, aku akan menghabisimu. Aku akan mengantar tantemu pulang. Sedangkan engkau berlututlah di sini sampai pagi sebagai hukuman untukmu. Xiao Bai, awasi dia. Baik. Ayo kita pergi. Paman, paman. Asisten Bai, aku ini Tuan Muda Lu, beraninya engkau... Tuan Muda kedua, ini perintah CEO Lu, lebih baik kau berlutut. Shen Anran, perempuan jahat. Ada apa? Aku tidak mau pulang. Tidak mau pulang. Kau mau kemana? Apa menyenangkan sendirian di malam hari? Kenapa kau marah-marah? Kita hanya terikat kontrak, kau tidak berhak mengganggu kebebasanku. Kontrak lagi? Aku tanya sekali lagi. Pulang atau tidak? Aku... Lu Yuanzhou, kau mau apa? Turunkan aku. Lu Yuanzhou, kamu mau apa? Menurutmu? Lu Yuanzhou, kita kan nikah palsu. Ya, memang benar kita nikah palsu, tapi surat nikahnya asli. Jadi kalau terjadi sesuatu, itu wajar. Lu Yuanzhou, kamu tidak boleh begini. Kamu ingat Mengging. Mengging? Ya, memang kalian saling mencintai. Kamu tidak boleh mengecewakannya. Siapa bilang aku dan Mengging saling mencintai? Memang begitu. Setiap kamu menerima teleponnya, begitu lembut. Selalu siap sedia. Lihat saja tadi siang. Dia sangat mengkhawatirkanmu. Kamu ini cemburu? Cemburu? Mana mungkin? Seperti apa rasanya cemburu? Aku benar-benar tidak tahu. Baiklah, aku akui. Mengging di hatiku memang penting. Aku tahu Mengging memang istimewa. Tapi hubungan kami hanya sebatas saudara. Orang tua Mengging meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu untuk menyelamatkan saya. Sebelum meninggal, mereka menitipkan Mengging kepada saya. Mengging menderita penyakit jantung bawaan. Saya berjanji kepada orang tuanya bahwa saya akan merawatnya dengan baik. Baiklah, sekarang saya sudah menceritakan semuanya kepadamu. Nyonya Lu, tidak marah lagi kan? Aku tidak marah. Tidak marah. Kalau begitu, bisakah kita melanjutkan? Besok ikut aku pulang untuk menghadiri jamuan makan keluarga. Lu Yuanzhou, kau mempermainkanku. Ternyata orang yang tampan memang punya hak istimewa, bahkan saat mengerutkan kening dan berpikir, dia tetap terlihat tampan. Sedang memikirkan apa? Tidak ada. Bukumu terbalik. Kak, aku datang untuk memberimu. Mengging, kenapa kau datang? Terakhir kali, aku membuat Kak Ipar salah paham. Aku datang hari ini khusus untuk meminta maaf kepada Kak Ipar. Kakak Ipar, maafkan saya. Hari itu saya hanya terlalu khawatir tentang kakak, makanya saya mengabaikan kakak Ipar. Kakak juga sudah memarahi saya. Maafkan saya ya. Saya sudah mengerti. Lu Yuanzhou hanya menganggapnya sebagai adik, tapi dia belum tentu berpikir demikian. Tidak apa-apa kamu adik Yuanzhou, mana mungkin kakak ipar menyalahkanmu? Kakak ipar memang berjiwa besar, tidak mempermasalahkan hal kecil denganku. Ya, hari ini kakak ipar mau pergi bersama kakak untuk menghadiri jamuan keluarga kan? Ya,
Kakak, serahkan saja kakak ipar padaku. Aku tahu ada toko baru, gaun-gaun di dalamnya sangat cantik, pasti akan membuat kakak ipar tampil memukau. Biarkan Menging menemanimu memilih gaun. Kebetulan aku ada urusan sebentar, harus pergi keluar. Setelah kalian selesai, aku akan meminta Xiao Bai untuk menjemputmu. Kakak, ada aku. Mengapa repot-repot asisten Bai? Aku akan mengantar kakak ipar. Kalau begitu, merepotkanmu adik. Tiba-tiba begitu antusias, ada udang di balik batu. Aku harus lebih berhati-hati. Kamu tidak masuk? Nenek tidak terlalu suka padaku. Kakak ipar, lebih baik kamu masuk sendiri saja. Shen Anran, malam ini tunggu saja. Kamu diusir kakak dari rumah tua. Kesehatan nenek sangat baik ya. Iya. Dengan kalian anak muda masih belum bisa dibandingkan. Ini, Nek, makan jeruk. Baiklah, kalian juga makan ya. Yuanju sudah menikah, sebentar lagi nenek akan punya cicit. Iya. Selamat ya. Aku bisa punya cicit atau tidak, tergantung pada Yuanjo. Yuanjo, kamu harus berusaha lebih keras. Keluarga lu punya banyak keturunan, tergantung padamu. Baik, Paman. Aku akan berusaha. Yuanjo, lihat gaun ini. Ikut aku. Kenapa pakai baju ini? Kenapa kamu marah lagi? Ada apa denganmu? Aku tanya kenapa pakai baju ini. Aku sendiri yang ingin memakainya, puas? Lepaskan. Aku akan mencari orang untuk menggantikannya. Aku tidak mau. Bukankah ini hanya sebuah gaun? Apa perlu semarah ini padaku? Shen Anran, jangan berpikir karena sekarang kamu istriku, kamu bisa seenaknya. Lepaskan. Sekarang, segera, cepat. Aku lepaskan sendiri. Apa yang sudah kulakukan? Lu Yuanjo, dasar kau brengsek. Hanya karena sebuah gaun, kau seenaknya membentakku. Kalau bukan karena engkau bisa membantuku merebut kembali harta warisanku, aku sudah... Kau pikir aku menginginkan posisi ini? Dingin sekali, tadi seharusnya membawa selimut keluar. Lu Zifan, lepaskan aku. Turun. Lepaskan. Luzifan, kau membawa aku ke sini mau apa? Kau punya pamanku yang mendukungmu, aku bisa apa? Terakhir kali kau memukul kepalaku dengan botol, pamanku malah menghukumku di kantor polisi, berlutut seharian semalam. Kau ingin balas dendam padaku? Tidak juga. Aku hanya ingin tahu, jika engkau menjadi wanita murahan yang sudah dipakai orang, apakah pamanku masih akan menyukaimu? Jangan lari, Nona. Bos, bolehkah merekam video biar teman-teman bisa ikut menikmati? Tentu saja. Kau pergi keluar dan awasi dulu. Tunggu sampai aku puas. Aku bilang padamu, kau mau apa terserah. Sudah 3 tahun kita bersama. Kau tak pernah membiarkanku menyentuhmu. Hari ini aku akan bersenang-senang. Lu Zifan, jangan sentuh aku. Kau memperlakukanku begini, Lu Yuanjo pasti tidak akan melepaskanmu. Sudah berapa kali Lu Yuanjo memainkan perempuan jahat ini, masih berpura-pura suci? Turuti saja aku, nanti kau akan sedikit menderita.
Bos, sudah selesai belum? Aku tidak tahan lagi. Dengar itu, hemat tenagamu, kalau tidak nanti engkau hanya bisa dipermainkan. Luzifan, tenanglah. Kau sedang melakukan kejahatan. Seseorang berjanji padaku, asalkan aku menghancurkanmu, aku bisa mempertahankan posisiku di keluarga lu. Soal kejahatan, jika engkau tidak ingin foto dan videomu dilihat oleh seluruh dunia, setelah kejadian ini, aku tidak akan menghalangimu. Kau bisa laporkan aku ke polisi. Tidak bisa, aku harus mencari cara. Luzifan, aku punya rahasia dagang. Lu Yuanjo, asalkan kau melepaskanku, aku akan memberikan semua dokumen itu padamu. Kujamin kau akan mulus di keluarga lu. Benarkah? Benar, berikan ponselmu padaku, akan kucari untukmu. CEO Lu. Ada kabar apa? Saya memeriksa rekaman CCTV dan menemukan Nyonya baru saja keluar dari rumah tua dan dicegat oleh Tuan Muda Zifan, lalu ditarik masuk ke dalam mobil. Lu Zifan. Berani sekali dia. Masih bengong di sini? Cepat cari lokasinya. Jika terjadi sesuatu pada Ranran, kalian semua akan menanggung akibatnya. Baik. Cepat pergi ke lokasi yang dibagikan ini. Perempuan jahat, kau berani menipuku. Luzifan, kau brengsek. Kau memperlakukanku seperti ini, Lu Yuanjo juga tidak akan melepaskanmu. Lu Yuanjo, orang yang paling kubenci seumur hidupku adalah Lu Yuanjo. Aku akan menghabisi dirimu sekarang. Lu Zifan. Ran, kamu baik-baik saja? Ini semua karenamu, Lu Yuanjo. Semua salahku. Paman, aku tahu aku salah. Kumohon maafkan aku. Terakhir kali di kantor polisi, aku sudah bilang padamu, kalau kamu berani tidak menghormati tantemu lagi, aku akan menghabisimu. Paman, aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Sepertinya kamu menganggap ucapanku masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tante, demi hubungan kita selama 3 tahun, kumohon, bantulah aku untuk memohon kepada pamanku. Kumohon. Lu Zifan, mulai hari ini, kamu dikeluarkan dari keluarga Lu. Paman, kamu boleh menghukumku apa saja, tapi jangan usir aku dari keluarga Lu, Paman. Xiaobai. Siap. Beri dia pelajaran, biar dia kapok. Paman. Asisten Bai. Maaf, Tuan Muda Zifan. Ran, maafkan aku. Kemarin di pesta, seharusnya aku tidak membentak. Tidak apa-apa, sesuai perjanjian, aku memang tidak berperan dengan baik sebagai Nyonya Lu yang sempurna. Kamu ingin tahu tentang kisah gaun ini? Kamu pernah dengar tentang Ye King, kan? Pernah. Waktu masih muda, dia adalah penari yang sangat terkenal. Tapi dia meninggal di usia muda. Jika dia masih hidup sampai sekarang, pasti dia akan menjadi seniman tari yang hebat. Yang tidak kamu ketahui adalah dia sebenarnya ibuku. Dia sangat cantik dan sangat berambisi dalam karirnya. Sayangnya, di puncak karirnya, dia menikah dengan ayahku. Ayahku adalah seorang rendahan. Sering sekali ada perempuan jahat yang datang mencarinya. Karena itu, ibuku menderita depresi berat. Saat aku berusia 7 tahun, dia mengenakan gaun yang sama dengan yang kamu pakai ini, melompat dari atap, dan meninggal di depanku. Maaf, aku tidak tahu. Tidak, seharusnya aku yang minta maaf. Kamu terlihat
sangat cantik dengan gaun ini. CEO Lu bisa keluar sebentar? Saya keluar sebentar. CEO Lu, orang yang menyerang Nyonya, kami telah menemukan keberadaannya, dan kami akan segera menemukan dalangnya. Apakah ada penemuan lain? Juga mengenai kecelakaan mobil di hari pernikahan Anda dan Nyonya, kami telah menemukan kebenarannya. Mobil itu disewa oleh Nona Tang selama 1 hari. Menging? Apa katamu, Lu Zifan diusir dari keluarga Lu? Shen Anran, sihir apa yang kau gunakan hingga kakak rela melakukan ini untukmu? Kakak, bagaimana kau bisa datang? Kakak, soal gaun itu, ku tahu aku salah. Waktu itu aku melihat kakak ipar sangat menyukai gaun itu, jadi aku tidak tega mengatakannya. Meskipun masalah gaun itu bukanlah kesengajaanmu, lalu bagaimana dengan mobil yang menabrak Ran-Ran di depan kantor catatan sipil? Kakak, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau tidak tahu? Menging, kau seharusnya sangat mengenal. Jika aku tidak mengetahui kebenarannya, aku tidak akan mencarimu. Dan kau sangat mengecewakanku. Kakak, aku akui itu aku. Tapi saat itu aku juga sedang kalut. Kau tahu, orang tuaku meninggal lebih awal. Sekarang di sisiku hanya tersisa engkau satu-satunya keluargaku. Tapi kau diam-diam pergi dan mendaftarkan pernikahan dengan kakak ipar. Tahukah kau betapa takutnya aku kau akan meninggalkanku? Sudahlah, Menging. Kakak, aku tahu aku salah. Maafkan aku ya. Masalah ini sudah selesai. Tapi kau tahu aku, apa yang kau katakan, pasti akan kulakukan. Aku harap kau dan Ran-Ran bergaul dengan baik. Baik, tidak masalah. Aku pasti akan memperlakukan kakak ipar dengan baik. Kalau begitu aku pulang dulu. Shen Anran, aku tidak akan melepaskanmu. Jangan sentuh aku. Lu Yuanzhou, tolong aku. Lu Yuanzhou. Kakek, jangan sentuh aku. Ran-Ran. Aku sangat merindukanmu. Ran-Ran, bangunlah. Aku sangat merindukanmu. Ran-Ran. Lu Yuanzhou. Aku mimpi buruk. Lu Yuanzhou. Aku di sini, jangan takut. Lu Yuanzhou. Aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Tentang semalam. Aku yang memulai semalam. Jika kau keberatan, kita bisa anggap saja tidak pernah terjadi. Ulangi lagi. Maaf, Tuan Lu, saya mimpi buruk semalam. Saya khilaf jadi? Khilaf. Bagus. Shen Anran. Oh tahu pernikahanmu dengan Lu Yuanzhou hanya 1 tahun? Kenapa engkau masih tidur dengannya? CEO Lu, siapa yang membuat Anda marah? Siapkan mobilnya. Nyonya belum turun. Kita tidak tunggu Nyonya. Kalau mau tunggu, kau tunggu saja sendiri.
pagi-pagi sudah bertengkar? Lihat apa? Lihat lagi. Kau lari sendiri ke kantor. Baik, CEO Lu. Kenapa aku harus peduli dengan wanita jahat? Apa dia mengirim pesan padaku? Putar balik, pulang. Pulang. Lihat raut wajah kakak, apa mereka bertengkar? Ini saya, bagaimana hari ini? Nona Tang, pagi ini CEO Lu pergi dari villa dengan wajah cemberut dan tidak menunggu Shen Anran untuk berangkat kerja bersama. Baik, aku mengerti. Selain itu, aku juga menemukan bahwa CEO Lu telah menyelidiki keberadaan orang yang menyerang Shen Anran. Hati-hati. Baik. Lu Yuanzhou sudah menyelidiki kamu. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah adalah dengan memutus sumber masalahnya. Chen Nana, kuharap kau berguna. Kakak, lama tidak bertemu. Minggir, anjing. Kakak, aku kesini bukan untuk bertengkar denganmu. Oh, lalu kau kesini untuk jalan-jalan denganku? Aku ingin bicara baik-baik denganmu. CEO Lu, apakah Shen Nana datang untuk menyusahkan nyonya? Haruskah kita pergi melihat? Ikuti dan lihat. Katakan, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Kakak, aku datang untuk meminta maafmu. Shen Nana, kalau kata-kata ini diucapkan orang lain, aku mungkin akan percaya. Tapi dari mulutmu, tidak ada sedikit pun yang bisa kupercaya. Aku harus pergi bekerja, jadi permisi dulu. Kakak, jangan pergi. Hari ini kau mau memainkan drama menyedihkan, ya? Kakak, percayalah padaku sekali ini saja. Akhir-akhir ini, aku selalu memimpikan kakek, dia menyalahkanku karena telah merebut sesuatu yang bukan milik. Dan ibu, aku memimpikannya, hidupnya sangat menderita di penjara. Dia bilang semua ini karena aku. Akhir-akhir ini aku sangat lelah. Sudah lama aku tidak tidur nyenyak. Kakak, aku bersedia mengembalikan semua milik keluarga Shen kepadamu. Maafkan aku. Shen Nana, aku ingin tahu apa sebenarnya rencanamu. Kau benar-benar bersedia mengembalikan semua milik keluarga Shen kepadaku? Iya. Kakak, aku meminta maaf dengan air putih ini sebagai pengganti anggur. Kakak, kenapa engkau tidak minum? Apakah kau tidak mau memaafkanku? Aku sedang berpikir, apakah kau meracuni minuman ini? Bagaimana mungkin? Aku sudah tobat. Kenapa engkau berpikir seperti itu tentangku? Benarkah? Iya. Kebetulan aku agak lapar. Panggilkan pelayan. Kita makan bersama. Pelayan? Selamat datang, Nona. Ada yang bisa saya bantu? 2 porsi menu andalan restoran ini. Baik, silakan tunggu sebentar. Kak, duduklah. Kak, terima kasih sudah memaafkanku. Shen Nana, apa yang kau masukkan ke dalam minuman ini? Aku
menambahkan obat perangsang ke dalam air. Kak, aku sudah memesankan kamar khusus di lantai atas untukmu dan juga mencarikanmu seorang pria. Tenang saja, dia sangat hebat. Nikmatilah. Sayang, hari ini aku akan membuatmu puas. Mas, jangan terburu-buru. Kita coba sesuatu yang baru. Bagaimana? Aku tidak menyangka kamu suka yang liar juga ya. Sayang, kamu mau main apa? Kakak, kamu suka? Diikat, ya. Aku suka. Sini, ulurkan tanganmu. Kamu tidak minum obat? Barang yang diberikan Shenana, mana mungkin aku makan? 2 porsi menu andalan di restoran kalian. Baik, silakan tunggu sebentar. Bukan, kamu mau apa? Kamu mau apa? Tentu saja. Ini bukan main-main. Jangan mendekat. Ini tidak bisa sungguh. Jangan. Tenang. Hei. Tenang. Jangan, tenang, hei. Kumohon lepaskan aku. Apapun yang kamu minta akan kulakukan. Melepaskanmu boleh, bantuku satu hal. Katakan. CEO Lu, saya sudah tanya resepsionis, nyonya ada di kamar 2201. Selama kau membantuku menyelesaikan urusan ini, imbalan di sini semuanya milikmu. Tuh. Terima kasih Nona Shen. Bisakah kau singkirkan dulu pisaunya? Sialan, berani sentuh wanitaku, kau cari mati. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak apa-apa. Pergi. Ingat apa yang sudah kukatakan. Pergi sana. Baik. Bagaimana kau bisa ke sini? Lu Yuanzhou, ini bukan salahku. Lu Yuanzhou, bagaimana kau tahu aku di sini? Lalu kenapa kau di sini dengan pria asing? Shenana datang meminta maaf padaku, tapi aku tidak bodoh. Dia tahu kaulah pelindungku, pasti dia tidak berani terang-terangan macam-macam denganku. Jadi aku membalasnya. Membalasnya? Kau tahu betapa khawatirnya aku padamu? Jika aku tidak mengikutimu dan rencanamu itu gagal, bagaimana denganmu? Dia takut aku dalam bahaya, jadi dia mengikutiku. Maafkan aku. Aku memaafkanmu. Ngomong-ngomong, kau tadi menyuruh pria itu melakukan apa untukmu? Tentu saja membalas dendam. Balas dendam. Tunggu saja dan lihat. Kenapa memilih tempat terpencil seperti ini? Mana foto dan video telanjang perempuan jahat itu? Dia sudah menghapusnya. Kalau tidak ada apa-apa lagi, kenapa engkau datang? Bukan, saya sampai hampir kehilangan nyawa untuk membantumu. Bayar sisanya. Kau masih mau uang?
Aku sudah memberinya obat, tapi kau tidak berhasil. Kau tidak becus ya? Aku tidak becus. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apakah aku becus atau tidak. Lepaskan aku, lepaskan. Lepaskan, lepaskan, pergi kau. Berani melawan Lepaskan. aku. Si cantik, temani aku bermain. Pergi kau. Sini, lihat ke kamera. Tolong, cabul, pergi. Lihat, ayo. Kau sekarang pemeran utama wanita. Tolong, pergi kau. Pergi. Tolong. Video ini sudah kukirim ke Nona Shen. Dia jauh lebih murah hati darimu, langsung mentransfer uangnya ke rekeningku. Shen Anran. Hei, Nona Shen. Tidak boleh masuk. CEO Lu, maafkan saya tidak bisa menahannya. Sudahlah, kau keluar dulu. Baik. Shen Anran, kau benar-benar menghasut orang lain untuk melakukan hal seperti itu padaku. Hal seperti apa? Kau bicara tentang pria itu? Aku hanya memberinya sedikit saran, kami punya dendam, memintanya untuk memerasmu lebih banyak, lagi pula uangmu terlalu banyak untuk dihabiskan. Tapi siapa sangka, dia langsung memberiku sebuah video seperti itu. Ini disebut mencuri ayam tapi kehilangan beras. Kau keji. Keji, jika aku tidak segera menyadari rencanamu, maka orang yang diancam seperti ini adalah aku. Dasar bajingan, lepaskan aku. Bagaimana kalau aku menyebarkan video ini ke publik? Apa menurutmu ini akan menjadi trending? Kisah asmara pewaris keluarga Shen ini pasti akan menjadi topik yang sangat menarik. Kakak, kumohon jangan sebarkan video itu, kalau tidak hidupku akan hancur. Kau tahu kalau hidupmu akan hancur? Lalu saat engkau mengancamku, apa yang kau pikirkan? Kakak, asalkan engkau tidak menyebarkan video ini, apapun akan kulakukan. Benarkah? Aku tidak melihatnya. Baiklah. Aku salah. Sudahlah. Tanda tangani ini. Pengalihan aset. Aset keluarga Shen memang bukan milikmu. Sekarang hanya kembali ke pemilik aslinya. Kau keberatan? Tidak, aku tanda tangani. Kakak, aku sudah menandatanganinya. Bisakah videonya dihapus? Bisa. Videonya sudah dihapus. Kuberikan waktu 1 hari untuk pindah dari rumah keluarga Shen. Kalau tidak, aku akan membuang semua barangmu. Baiklah. Kakek, aku akan menjaga keluarga Shen dengan baik. Selamat, akhirnya kau berhasil mendapatkan kembali semua yang menjadi milik Nona Shen. Terima kasih Lu Yuanzhou telah membantuku mendapatkan kembali keluarga Shen. Kedepannya aku akan memainkan peran Nyonya Lu dengan baik. Saat kontrak berakhir, kita akan bercerai. Lu Yuanzhou, ada apa lagi? Kamu sangat suka membicarakan perjanjian itu. Tapi kita memang ada perjanjian itu. Baiklah. Karena sekarang kamu sudah mendapatkan kembali aset keluarga Shen, bahkan jika kamu meminta cerai sekarang, aku tidak akan menolak. Ran. Ada apa denganku? Kamu hamil. Bayi kita sudah 2 minggu.
Hamil? Ya, kamu akan menjadi seorang ibu. Dan juga, jika kamu tidak ingin anak kita lahir di keluarga orang tua tunggal, jangan membicarakan perceraian dan perjanjian itu lagi. Dia seperti menyatakan perasaannya. Ingin melanjutkan hidup bersamaku, ya? Shen Anran, ingin melahirkan anak Lu Yuanzhou, apa kamu pantas? Tuan muda, ini semua dibeli oleh Nona Menging. Menging, untuk apa engkau kemari? Aku datang untuk meminta maaf kepada Kak Ipar. Kak Ipar, aku tahu aku salah soal gaun itu. Maafkan aku. Kau pikir aku anak kecil, menemparku, lalu memberiku permen. Siapa yang tahu apakah kau sedang merencanakan sesuatu untuk menyakitiku? Kenapa kau datang menemuiku? Tidak, Kak Ipar. Kakak sudah memarahiku. Kali ini aku benar-benar tahu aku salah. Kakak, tolong bantu aku meminta maaf kepada Kak Ipar. Hanya saja orang tuaku meninggal terlalu cepat, aku terlalu bergantung padamu, sehingga aku membuat kesalahan yang tidak termaafkan. Aku tidak akan melakukannya lagi. Sudahlah Menging. Kak Iparmu sudah memaafkanmu. Kalian harus akur mulai sekarang. Kakak, kau memang baik. Kak Ipar, kalau begitu aku akan pindah dan tinggal bersama kalian hari ini. Aku akan menjagamu mulai sekarang. Kenapa engkau bertanya padaku? Tanyakan saja langsung pada kakakmu. Ran. Kak, berikan kesempatan untuk menebus kesalahanku. Kumohon. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Menging pasti benar-benar menyesal. Baiklah. Shen Anran, kali ini aku akan mengurusmu sendiri. Minumlah. Ran. Soal gaun pesta waktu itu, Menging sudah menjelaskannya kepada aku, juga sudah memarahinya. Hari ini melihat caranya meminta maaf, sepertinya tulus dan ingin menebus kesalahannya. Orang tuanya pernah berjasa padaku, kau tidak bisa begitu saja. Lu Yuanzhou, apa kau benar-benar tidak menyadarinya? Dia tidak akan hanya menjadi seorang adik yang penurut. Yang dia inginkan adalah posisi Nyonya Lu. Jangan bicara sembarangan. Orang tuanya memang berjasa padamu, tapi tidak padaku. Kau bisa menoleransinya, aku tidak bisa. Ran. Menging sebelumnya memang telah melakukan banyak kesalahan, tapi kita seharusnya memberinya kesempatan untuk berubah, kan? Kau istirahatlah dulu. Aku akan pergi ke kantor. Kakak Ipar, silakan makan buah. Makan banyak buah bagus untuk kulit bayi. Kakakmu tidak ada, jadi berhentilah berpura-pura polos. Apa kau tidak lelah? Tidak lelah. Shen Anran, apa kau tidak ingin tahu mengapa kakak menikahimu dan mengapa dia mengizinkanmu melahirkan anakmu dengannya? Kau pikir aku akan percaya? Hasutanmu? Terserah kau mau percaya atau tidak. Dulu kakak bilang, engkau hanyalah alat baginya untuk melindungi aku, agar aku bisa masuk dengan lancar ke keluarga Lu. So anak, kurasa kau seharusnya tahu, aku punya penyakit jantung, aku tidak bisa punya anak. Jadi, kau yang harus melahirkannya untuk... Kau berani memukulku? Memangnya kenapa kalau aku memukulmu?
Kakak ipar, aku tahu kau tidak menyukaiku, tapi kenapa engkau melakukan ini padaku? Aktingmu lumayan bagus. Kalau mau berakting harus totalitas. Kakak, Ada apa dengan tanganmu? kurasa kakak ipar tidak sengaja, jadi aku tak sengaja tersiram air panas. Kau bicara seperti ini tidakkah sama saja secara tidak langsung memberitahu kakak bahwa aku kejam dan sengaja melukaimu? Kak ipar, aku tidak, kau salah paham. Lu Yuanjo, kau juga berpikir aku sengaja melukai dia, kan? Aku tentu tidak akan menyalahkanmu hanya karena perkataan sepihak orang lain. Kau, Aku percaya padamu. Meng-ing, aku akan meminta seseorang untuk merawat Ran-Ran. Kamu pulanglah dulu dan beristirahat. Ada obat di kotak 3, Ke. Nanti kamu obati sendiri. Iya, Besok kamu masih harus periksa kandungan. Aku antar kamu pulang dulu untuk istirahat. iya. kau itu cuma alat Kak Yuanjo untuk melindungiku agar aku bisa masuk ke keluarga Lu dengan mudah. Lu Yuanjo, aku bahkan sempat ragu apakah aku harus menanyakan hal ini padanya. Shen Anran, urusan kita belum selesai. Si kecil ini kapan akan bergerak? Kau terburu-buru, Raihan, dia baru 1 bulan. Dokter bilang setidaknya 3 bulan. Ran-Ran, kau kenapa? Lu Yuanjo, sakit. Perutku sakit sekali. Dokter, Ada apa? di sini ada yang pendarahan hebat. Cepat bawa ke ruang gawat darurat. Cepat. Bantu dia naik. Cepat bawa ke ruang gawat darurat. Lu Yuanjo, aku takut. Ran-Ran, jangan takut, ada aku. Ran-Ran, aku di sini. Keluarga pasien harap tunggu di luar. Dokter, tolong selamatkan istri saya. Baik, kami akan melakukan yang terbaik. Xiaobai, periksa semua rekaman CCTV rumah sakit. Aku ingin tahu dengan jelas siapa yang berani menyentuh istri Lu Yuanjo. Bagaimana? Tenang saja, perempuan jahat itu kalau tidak mati juga akan keguguran. Ini 100 juta rupiah cukup untukmu pergi ke luar negeri sementara waktu. Jalan. Shen Anran, ini hadiah terakhir yang kuberikan sebelum aku pergi. CEO Lu sudah jelas. Shenana menyamar sebagai perawat dan sengaja menabraknya. Dia sudah pergi ke bandara. Saya sudah mengirim orang untuk mencegatnya. Tapi apa? Tapi saya memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bahwa setelah Shenana keluar dari rumah sakit, dia naik mobil Nonatang. Saya curiga. Meng-ing. Iya. Tangkap Shenana, aku ingin menginterogasinya sendiri. Baik. Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Ibu dan bayinya selamat. Istri Anda telah melewati masa kritis. Terima kasih, dokter. Berlutut. CEO Lu,
Tolong maafkan saya tidak berani lagi. Aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan. Apakah kau melakukan ini sendiri atau ada orang lain yang menyuruhmu? Iya, Tang Mengjing, dialah yang menyuruhku melakukan ini. Jika kau berani berbohong kepadaku hari ini, aku akan membuatmu mati dengan mengenaskan. Saya bersumpah saya tidak berbohong. Dia juga memberiku 10 juta untuk pergi ke luar negeri dan menghindari masalah. CEO Lu, saya sudah mengatakan semuanya. Bisakah kau melepaskan saya? Bawa dia ke kantor polisi. Biarkan dia bertemu kembali dengan ibunya. Baik. CEO Lu, saya tidak mau dipenjara. CEO Lu. Xiao Bai. Jangan beritahu istriku tentang kejadian hari ini. Aku akan mengurusnya. Baik. Dokter bilang, kamu sudah pulih dengan baik. Hanya perlu istirahat beberapa hari. Iya. Kamu sedang memikirkan apa? Aku sedang memikirkan Shen Nana, bagaimana dia tahu aku di rumah sakit, dan bagaimana dia tahu kalau aku sedang hamil. Bukankah kita sebelumnya sudah beberapa kali periksa kandungan? Mungkin saat itulah dia mengetahuinya. Iya. Istirahatlah sebentar. Aku akan mengambilkan segelas air hangat untukmu. Baiklah. Keluarlah. Kak, asisten bayi memberitahuku kalau kau ingin aku pindah. Meng-Ing, aku bisa menoleransimu dan merawatmu karena kebaikan orang tuamu, tapi aku tidak akan memanjakanmu, terutama sekarang engkau ingin menyakiti istri dan anakku. Aku tahu aku seharusnya tidak membiarkan Shen Nana menyakiti Shen Anran dan anaknya, tapi aku hanya cemburu. Jika saja nenek tidak membenciku, kau tidak perlu menikahinya menjadi tamengku, dan sekarang harus menunggu kontrak berakhir untuk bisa bercerai dengannya. Mengingkau. Benar saja. Dengarkan penjelasanku. Menjelaskan apa? Menjelaskan engkau demi melindungi adikmu, kau mengabaikan istri dan anakmu. Begitu? Menjelaskan kau terus membohongiku, menjadi tameng untuk adikmu, begitu? Aku tidak. Ran. Kakak, jangan pergi. Aku lebih mencintaimu daripada Shen Anran. Aku juga bisa memberimu anak. Meng-Ing, ku bilang sekali lagi, di antara kita hanya ada hubungan saudara. Jangan lakukan lagi hal yang sia-sia ini, memaksaku untuk membencimu. Aku tahu aku seharusnya tidak membiarkan Shen Nana menyakiti Shen Anran dan anaknya. Jika saja nenek tidak membenci, kau tidak perlu menikahinya menjadi tamengku. Sekarang harus menunggu kontrak berakhir, baru bisa bercerai dengannya. Lu Yuanzhou, apa kau juga tidak sabar untuk meninggalkanku? Shen Anran, kau benar-benar bodoh. Pernikahan kontrak yang kita sepakati, pada akhirnya hanya engkau yang menganggapnya serius. Pantas saja engkau dipermainkan. Mau apa kau kesini? Ran, jangan menangis. Maafkan aku. Aku akui sebelumnya aku menikahimu. Memang sebagian alasannya karena Meng-Ing, tapi kemudian tidak lagi. Kemudian aku benar-benar jatuh cinta padamu. Aku benar-benar ingin selalu bersamamu. Tuan Lu, kenapa engkau harus bersikap rendah hati seperti ini? Untuk membujukku, saat kita menandatangani perjanjian itu, kita sudah sepakat saling menguntungkan. Aku berpura-pura menjadi istrimu yang sempurna, kau membantuku menyelesaikan rencana balas dendamku. Apa hakku untuk menyalahkanmu?
Ran, jangan bicara seperti itu. Lu Yuanjo, kita memang punya tujuan masing-masing. Aku tidak peduli engkau memanfaatkanku, tapi itu tidak berarti kau bisa mempermainkanku. Ran, percayalah. Orang tua Menging berjasa padaku, aku tidak bisa melupakan kebaikan mereka. Aku menyembunyikannya darimu karena aku takut kau salah paham. Rencanaku adalah mengirimnya ke luar negeri, memberinya kondisi materi yang cukup. Itu juga bisa dianggap sebagai balas budi. Aku tidak akan bertemu dengannya lagi. Sampai saat ini, kau masih memikirkan Meng Ying. Pernahkah kau memikirkan anak kita? Tidak. Tang Meng Ying benar, aku hanya tamengnya. Karena semuanya sudah begini, kita bisa mengakhiri kontrak lebih awal. Apa maksudmu? Artinya, kita bercerai. Kita bercerai. Kau pikir pernikahan ini bisa kau akhiri sesukamu? Apa maksudmu, Lu Yuanjo? Perjanjian kita memiliki kekuatan hukum. Tidak ada seorang pun yang berhak mengakhirinya lebih awal. Sampai sekarang pun, kau masih mengikatku dengan kontrak itu? Ya. Lu Yuanjo, dasar kau rendahan. Pergi kau, aku tak ingin melihatmu. Kau tak ingin melihatku? Kalau begitu untuk sementara waktu, aku tidak akan muncul. Jaga dirimu baik-baik. Kah, aku juga bisa menikah dan punya anak denganmu. Kenapa engkau tidak mau denganku? Shen Anran, kau sudah merebut kakak. Aku benci kau. Tang Meng Ying, kukira Lu Yuanjo sangat memanjakanmu. Ternyata tidak juga. Kau bahkan berjanji padaku, asalkan Shen Anran hancur, posisiku di keluarga Lu akan aman. Bagaimana bisa kau jadi seperti ini? Bekas luka ini semua karena Shen Anran dan Lu Yuanjo. Karena kau juga semakin membenci Shen Anran. Kalau begitu, bagaimana kalau engkau membantuku? CEO Lu sudah diselidiki. Nyonya diserang, Lu Zifan menculik Nyonya. Dalang dibalik kedua insiden ini adalah Nona Tang. Tang Meng Ying. Apa? CEO Lu? Gawat, Nyonya hilang. Masih bengong? Cepat cari. Baik. Kau sudah bangun? Lu Zifan, apa yang ingin kau lakukan? Tidak ada. Kau lihat bekas luka di wajahku ini. Semua ini karenamu terakhir kali dipukuli oleh orang-orang Lu Yuanjo. Kalau begitu engkau seharusnya mencari Lu Yuanjo, bukan aku. Sebentar lagi aku akan mencarinya. Yang ingin kulakukan sekarang adalah menagih hutangmu padaku yang lalu. Diamlah, kalau tidak, kau tidak akan merasakan kenikmatannya. Kau berani memukulku, aku akan membunuhmu sekarang. CEO Lu sudah memberi kabar. Lu Yuanjo, wanita tersayangmu ada di tanganku. Jika kau ingin dia hidup, cepat kirimkan 100 juta rupiah padaku. Lakukan seperti yang dia katakan. Cepat. Baik. Kerahkan lebih banyak orang, temukan Ran secepat mungkin. Baik, CEO Lu.
Tak kusangka engkau begitu berharga di hati Lu Yuanzhou. Lu Zifan, kau sudah mendapatkan uangnya? Bisakah kau melepaskanku? Lu Yuanzhou masih perlu beberapa waktu untuk sampai ke sini. Waktu ini cukup bagiku untuk menidurimu, kan? Lu Zifan, dasar engkau manusia jahat. Ran. Xiaobai, Siap. hajar dia habis-habisan, lalu kirim ke kantor polisi. Baik. Kakak, sepertinya kakak benar-benar sangat menyukai Shen Anran. Mengingat kebaikan orang tuamu padaku, semua yang telah engkau lakukan tidak akan kupermasalahkan. Aku akan mengirimmu ke luar negeri, memberimu kehidupan terbaik. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Kakak, apa kakak meninggalkanku demi Shen Anran? Shen Anran, kau lagi yang menghasut kakak kan? Shen Anran, pergilah kau. Kakak, aku tidak bermaksud melukaimu. Kakak, kenapa engkau mendorongku? Tolong. CEO Lu. Halo, 120. Seseorang terluka di pabrik tua pinggiran kota. Cepat. Lu Yuanzhou, bertahanlah. 120 segera datang. Ran, jangan menangis. Ku akan sakit hati. Lu Yuanzhou, aku akan bercerai denganmu. Kenapa engkau masih seperti ini? Dasar kau brengsek. Karena aku mencintaimu. Lu Yuanzhou. Lu Yuanzhou, bangunlah. Asalkan kau bangun, aku tidak akan pernah membahas perceraian lagi. Baiklah? Benarkah? Lu Yuanzhou, kau membohongiku lagi. Sebenarnya kau sudah bangun kan? Aku tidak. Bukankah aku akhirnya mendengar janji seseorang? Saking semangatnya aku langsung bangun. Coba kulihat lukamu, apa lukanya terbuka lagi? Bagaimana kalau kita perpanjang durasi perjanjiannya? Baiklah. Memperpanjang? Ya, memperpanjangnya menjadi seumur hidup. Aku ingin kau selamanya menjadi Nyonya Lu. Apakah kau bersedia? Apakah kau bersedia? Aku bersedia. Aku mencintaimu, Nyonya Lu. Aku mencintaimu, Tuan Lu.